Hai teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Dalam pembelajaran kali ini, nanti kita akan belajar mengenai materi PJOK, kemudian Bahasa Indonesia, dan PPKN. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayah dan Benny bermain dengan senang hati. Coba kalian lihat posisi ayah dan Benny yang sedang bermain kuda-kudaan. Mereka tampak gembira dan mereka bermain bersama-sama. Coba anak-anak semua perhatikan ya, posisi tangan ayah dan tangan Benny saat bermain kuda-kudaan. Mereka menahan beban tubuh mereka di tangan mereka. Kegiatan itu salah satu kegiatan olahraga, yaitu bertumpu dengan tangan. Apa gunanya bertumpu dengan tangan? Gunanya adalah untuk memperkuat otot pergelangan tangan, otot yang ada di tangan kita. Anak-anak semua dapat mempraktekannya di rumah masing-masing bersama keluarga. Nah, kegiatan bertumpu pada tangan ini ada 3 contoh, seperti halaman 14 di buku paket kalian. Coba kita cermati masing-masing gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama, Benny bertumpu pada tangannya, kemudian posisi badan dan kaki menempel pada lantai. Yuk, kita coba cermati gambar nomor 2. Gambar nomor 2 adalah kegiatan Benny bertumpu pada tangannya. Tangan Benny lurus ke bawah untuk menopang berat badannya. Kemudian badan dan kaki lurus seperti itu, seperti saat sedang akan melakukan push up. Gambar yang ketiga adalah posisi Benny bertumpu pada tangannya dengan cara Benny menempelkan tangannya di tembok dengan posisi Benny berdiri sedikit miring. Kemudian Benny menggerakkan badannya maju dan mundur. Kegiatan tersebut dapat anak-anak lakukan sendiri di rumah agar kalian dapat melatih otot tangan kalian. Nah, anak-anak semua, anak-anak kan sudah melihat ada 3 gambar kegiatan bertumpu pada tangan. Tugas yang pertama untuk anak-anak semua adalah anak-anak berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, boleh kepada kakak, dan juga boleh kepada saudara-saudara kalian yang lainnya. Diskusikan cara melakukan gerakan bertumpu seperti gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Nah, anak-anak semua, kali ini Pak Guru akan menceritakan pengalaman Benny ketika bermain kuda-kudaan bersama ayahnya. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny tidak sengaja menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila.
Apakah anak-anak semua pernah bersyukur? Ya, bagus. Kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita melakukan atau kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, Pak Guru kali ini mempunyai 6 gambar. Coba kita bahas bersama-sama ke-6 gambar tersebut. Tugas kalian adalah kita mencari tahu gambar mana yang menunjukkan perilaku pengamalan Pancasila sila pertama. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Kemudian berilah tanda silang pada gambar yang bukan merupakan pengalaman sila Pancasila sila pertama. Yuk kita lihat mulai dari gambar yang nomor 1. Gambar nomor 1 menunjukkan seorang anak perempuan yang sedang berdoa ketika akan makan. Apakah kegiatan itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila? Ya, betul sekali anak-anak. Itu adalah termasuk sikap pengamalan Pancasila sila pertama. Salah satunya yang pertama adalah berdoa sebelum makan. Kita wajib berdoa sebelum makan atau kita berdoa ketika akan memulai aktivitas lainnya. Contohnya, ketika kita berdoa akan berangkat ke sekolah. Kemudian ketika kita berdoa saat kita akan belajar. Itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Kita lanjut ke gambar nomor 2. Apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya pada gambar nomor 2? Ya, mereka sedang bekerja bakti. Apakah bekerja bakti juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, bekerja bakti tidak termasuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama. Maka dari itu, gambar nomor 2 kita beri silang. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ada kedua orang anak perempuan yang sepertinya apabila kita lihat mereka berbeda agama. Berarti kegiatan pada gambar nomor 3 itu adalah kegiatan rukun dengan teman yang berbeda agama. Apakah kegiatan rukun dengan teman yang berbeda agama termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, kegiatan nomor 3 juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Kita harus saling menghormati dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh mengejek atau mencela agama lainnya. Kita harus selalu rukun dan menjaga kerukunan. Maka dari itu kita beri tanda centang pada nomor 1 dan nomor 3. Yuk kita lanjut, kita lihat gambar nomor 4. Dalam gambar tersebut ada kegiatan seorang anak bersama kedua orang tuanya sedang beribadah. Apakah kegiatan beribadah juga termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, betul sekali. Kegiatan beribadah juga termasuk kegiatan pengamalan sikap Pancasila sila pertama. Berarti untuk nomor 4 kita juga beri tanda centang. Kita lanjutkan melihat gambar pada nomor 5. Ada beberapa anak
sedang berkumpul dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Kegiatan itu dapat kita sebut sebagai musyawarah. Apakah musyawarah termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, musyawarah tidak termasuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama, karena musyawarah termasuk pengamalan Pancasila sila keempat. Maka dari itu, gambar nomor 5 kita beri tanda silang. Kita lanjut, kita lihat gambar nomor 6. Ada gambar beberapa orang yang sedang bersedih karena ada keluarga mereka yang sedang meninggal. Mereka berdoa. Apakah kegiatan berdoa seperti pada gambar nomor 6 termasuk pengamalan Pancasila sila pertama? Ya, betul sekali. Kegiatan berdoa seperti gambar nomor 6 termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Maka dari itu kita beri tanda centang pada soal atau gambar nomor 6. Nah, anak-anakku, kalian sudah paham kan mengenai kegiatan atau sikap pengamalan Pancasila sila pertama? Maka dari itu, Pak Guru ingin kalian menuliskan 5 contoh sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Tuliskanlah di buku tulis kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan, boleh kalian bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, tugas yang kedua adalah anak-anak menuliskan pengalaman ketika anak-anak melakukan sikap pengamalan Pancasila sila pertama. Anak-anak, tugas yang kedua adalah kalian ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Contoh pengamalannya adalah boleh ketika kalian melakukan kegiatan beribadah atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keagamaan kalian. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian minimal 5 baris. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya anak-anak. Kali ini Pak Guru akan membacakan sebuah teks percakapan berikut ini. Percakapan antara Ayah dan Benny. Benny berkata, "Ayah, Benny meminta maaf." Ayah menjawab, "Meminta maaf tentang apa?" Benny berkata, "Karena Benny kurang hati-hati." Ayah menjawab, "Ya nak, Ayah memaafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya." Benny berkata, "Ya Ayah." Ayah menjawab, "Ayo main kuda-kudaan lagi." Benny berkata, "Aku ingin menjadi anak kuda lagi." Ayah menjawab, "Baiklah jagoanku." Dari percakapan di atas dapat kita simpulkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib untuk meminta maaf kepada orang yang kita salahi. Kemudian apabila orang tersebut sudah minta maaf, kita juga wajib untuk memaafkan. Karena kegiatan meminta maaf dan kegiatan memaafkan adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga kerukunan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh mengenai kalimat permintaan maaf. Contohnya adalah ketika Benny tidak sengaja menyenggol vas bunga sehingga akan jatuh, kemudian Benny meminta maaf kepada ayahnya. Contoh kalimatnya adalah,
Ayah Beni ingin meminta maaf karena Beni kurang hati-hati. Itu adalah contoh kalimat permohonan maaf. Kemudian contoh yang kedua adalah kalimat memaafkan. Ketika Beni meminta maaf kepada ayah, ayah menjawab permintaan maaf Beni. Ayah menjawab, "Ya nak, ayah memaafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya." Itu adalah contoh kalimat memaafkan. Ketika anak-anak semua pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka anak-anak harus segera meminta maaf agar kerukunan selalu terjaga. Tugas untuk pembelajaran ini, anak-anak buatlah sebuah contoh kalimat permohonan maaf. Boleh permohonan maaf terhadap siapapun. Tuliskan satu kalimat saja. Nah, anak-anakku, akhirnya kita sudah selesai mempelajari pembelajaran kedua, subtema 1, pembelajaran kelima tentang materi Bahasa Indonesia, materi PJOK, dan materi PPKN. Tugas selanjutnya kepada anak-anak semua adalah kamu telah belajar sila pertama Pancasila. Diskusikan bersama orang tuamu, diskusi tentang contoh-contoh perilaku yang sesuai Pancasila sila pertama yang kalian temukan ketika di rumah. Ya, itulah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, rajin berolahraga, dan ketika anak-anak akan bepergian, gunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Selamat belajar dan selalu jaga protokol kesehatan di rumah ya.